Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Neirastik. Kita jumpa lagi di awal bulan, alhamdulillah. Jadi saatnya kita untuk budgeting. Gak kerasa ya, kita udah memasuki pertengahan tahun, tiba-tiba udah masuk Juli. Seiring berjalannya waktu, semoga satu persatu goals kita masing-masing bisa tercapai ya teman-teman. Amin. Aku juga mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah support aku. Dan pastinya bagi teman-teman, baik yang baru mampir maupun yang udah lama nonton channel aku, pasti adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk berusaha memperbaiki keuangan. Semoga bagi teman-teman yang belum memulai budgeting, dengan menonton video ini bisa mulai belajar untuk budgeting. Oke, seperti biasa, setiap awal bulan aku selalu merutinkan diri untuk budgeting. Ya, walaupun terkadang juga masih over budget, kadang juga sisa. Tapi setidaknya dengan budgeting kita bisa mengontrol keuangan kita dan lebih bisa bertanggung jawab atas uang kita sendiri. Nah, untuk budgeting kali ini di bulan Juli 2023, anggaran dana yang aku siapkan kurang lebih sama seperti bulan sebelumnya. Terutama untuk pengeluaran wajib, di sini selalu aku sisihkan terlebih dahulu karena ya namanya wajib ya. Wajib di sini adalah versi aku sendiri ya teman-teman. Pasti teman-teman juga memiliki kategori wajib tersendiri, entah itu kewajiban membayar sekolah anak atau kepada orang tua. Tentunya teman-teman sendiri yang mengetahui apa aja yang masuk kategori wajib. Nah, karena aku posisinya belum menikah, jadi kewajiban aku masih kepada orang tua. Kemudian aku juga bantuin buat adik aku. Pengeluaran wajib menurut aku adalah pengeluaran yang harus aku sisihkan terlebih dahulu di awal aku gajian. Jadi ibaratnya udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya teman-teman. Tentu bagi teman-teman yang udah menikah dan udah punya rumah sendiri, pengeluaran wajibnya udah pasti beda sama aku. Kebanyakan yang aku lihat bagi teman-teman yang udah punya rumah sendiri itu kebutuhan wajibnya ada listrik, kemudian air. Dan bagi teman-teman yang tinggalnya di kontrakan atau di kos, tentunya pembayaran tiap bulannya merupakan pengeluaran wajib juga. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian kenapa sedekah aku masukkan ke pengeluaran wajib? Karena menurut aku sedekah adalah suatu hal yang harus segera kita tunaikan. Membahas sedekah seperti yang kita ketahui itu minimal 2,5% dari gaji kita. Tapi aku juga pernah dengar kalau 2,5% itu adalah hak orang lain. Jadi kalau kita bilang udah sedekah 2,5%, itu belum bisa dikatakan kita sedekah. Karena kita hanya masih mengembalikan hak orang lain tersebut. Jadi semakin banyak kita bersedekah, maka insya Allah semakin banyak pula keberkahan yang kita peroleh. Nah, seperti biasa untuk pengeluaran wajib di sini aku tidak cantumkan berapa nominalnya karena fleksibel ya teman-teman. Di sini ada privacy juga untuk aku. Kemudian kategori yang kedua seperti biasa aku juga menyendirikan untuk savings atau penyimpanan. Ada tabungan sebesar 200.000, kemudian untuk arisan 100.000 dan dana darurat aku siapkan 150.000. Biasanya untuk tabungan aku sisihkan 300.000, tapi karena aku juga ada arisan sama teman-teman kerja, jadi yang 100.000 aku alokasikan ke arisan karena menurut aku arisan itu juga termasuk tabungan. Kemudian untuk dana darurat, sepertinya feeling aku kali ini bakal keambil banyak. Karena di akhir Juni kemarin aja udah banyak teman-teman aku yang nyebar undangan nikah di bulan Juli. Karena aku tinggal di Jawa, jadi mungkin bulan Juli tahun ini dianggap sebagai bulan yang bagus untuk orang-orang menikah. Jadi harus ada extra budget untuk undangan ini teman-teman. Lalu untuk kategori yang ketiga adalah kebutuhan. Aku menyisihkan pegangan sebesar 400.000 untuk 1 bulan ke depan. Kemudian belanja bulanan aku anggarkan 200.000. Dan untuk transport motor aku anggarkan 150.000. Dan seperti biasa untuk belanja bulanan di sini bukan buat aku pribadi ya teman-teman. Jadi belanja setiap bulan yang aku lakukan itu bukan buat aku pribadi, melainkan untuk bantu-bantu orang tua aku buat beli beras, buat beli minyak, buat beli kebutuhan dapur dan lain-lain. Karena ya memang aku masih tinggal sama orang tua aku, jadi aku merasa harus bantuin orang tua aku. Apalagi aku adalah anak pertama dan adik aku masih sekolah,
Jadi harus bisa bantuin meskipun itu gak seberapa. Tapi ya teman-teman, orang tua itu nggak memandang berapa nominal yang kita kasih ke beliau. Tapi yang bikin orang tua bahagia itu ketika melihat anaknya tahu gimana berbuat baik kepada orang tua, yang ketika mendapatkan rezeki itu tidak digenggam sendiri dan malah mau berbagi kepada keluarga, terutama orang tua. Oke, lanjut ke budgetingnya. Setelah aku pisahkan dari kategori per kategori, hanya pengeluaran wajib aja yang gak aku taruh uangnya di dompet budgeting ini. Jadi biasanya langsung aku kasihkan gitu. Kemudian untuk savings dan kebutuhan selalu aku letakkan di dompet budgeting ini sesuai dengan posnya masing-masing. Untuk uang pegangan sendiri aku anggarkan 400.000 itu aku pisah menjadi 4 minggu. Jadi sebisa mungkin setiap minggunya aku hanya mengeluarkan 100.000 aja, kalau bisa malah sisa. Aku cepetin aja videonya biar nggak terlalu panjang. Nah, di sini untuk skincare aku nggak kasih anggaran karena skincare aku masih, jadi aman. Oke, setelah aku masukin semua uang ke dalam dompet budgeting dan sesuai dengan kategorinya masing-masing, jangan lupa untuk checklist di dalam catatan tadi untuk memastikan bahwa semua budget udah ke posnya masing-masing. Nah, ada yang berbeda sedikit di bulan ini. Dari pengalaman bulan-bulan kemarin yang aku menyisihkan tabungan, kan dia masih nangkring tuh di dompet budgeting. Dan jeleknya seringkali aku tergiur untuk memakai tabungan itu. Jadi kali ini untuk meminimalisir hal itu terjadi, uang tabungan yang tadinya aku taruh di dompet budgeting, kali ini langsung aku masukin ke saving challenge aku yang 100 ribuan. Harusnya sedari dulu gini sih, langsung aku masukkan ke saving challenge. Semoga dengan aku langsung pindahin uangnya ke saving challenge aku, uang tabungan aku nggak ketarik-tarik lagi. Jadi yang namanya nabung, saving challenge, atau budgeting itu pasti ada plus minusnya, ada try and errornya ya teman-teman. Jadi yang namanya langsung mulus itu jarang banget ya teman-teman. Pasti kita harus melewati proses-prosesnya, ada aja ujiannya. Tapi semua itu dikembalikan ke diri kita, tergantung kita, gimana kita konsistennya. Dan yang tak kalah penting adalah kita mau belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya untuk ke depan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video budgeting kali ini dari aku di bulan Juli 2023. Semoga video-video aku bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan sering banget aku bilang ke teman-teman, aku bukanlah orang yang ahli dalam hal keuangan. Aku hanya orang biasa yang ingin belajar untuk memperbaiki keuangan aku. Dan jika dirasa video-video aku bermanfaat bagi teman-teman, boleh banget bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa sama-sama belajar tentang budgeting dan mengelola keuangan menjadi lebih baik. Aku juga sangat membuka lebar pintu komentar untuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran membangun, silahkan sharing di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.